saudara sekalian, hari ini Selasa 14 Juli 2020, kita masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan atau melakukan kebajikan di tengah kondisi negara kita yang masih mengalami wabah penyakit pandemi. Sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini, yang mungkin berbeda dengan di tempat lain, yang berdiam baru pertama kesini tentu akan merasa berbeda. Kenapa? Perdana makan di sini tata caranya banyak, tidak hanya dana makan selesai. Perdana makan atau perdana merupakan sifat luhur yang perlu dikembangkan. Di sini kita mengembangkan sifat-sifat wajib, sifat-sifat luhur. Di antaranya adalah sila, pengendalian ucapan dan tingkah laku. Kemudian mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kesabaran hati, dan mengembangkan perbuatan baik berdana kemurahan hati. Baru saja kita melakukan pengembangan cinta kasih. Pengembangan cinta kasih yang kita lakukan bukan semata-mata untuk makhluk lain, untuk orang lain, tetapi pengembangan cinta kasih ini adalah untuk diri sendiri. Memang banyak yang mengatakan pengembangan cinta kasih ini untuk orang lain, untuk makhluk lain. Dan apakah kalau saya memancarkan cinta kasih kepada makhluk lain, mereka itu bisa menerima? Ini adalah salah satu pemahaman yang kurang tepat. Pengembangan cinta kasih itu lebih ke arah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, ibarat besi batangan mau menarik besi-besi yang lain. Besi itu harus dibuat menjadi magnet dulu. Bagaimana membuat besi itu menjadi magnet? Besi itu harus digosok terus. Gosok terus begitu, itu untuk besi itu sendiri. Sehingga kalau besi itu sudah berubah menjadi magnet, maka logam-logam besi yang ada di sekitarnya tidak usah ditarik, mereka akan tertarik dengan sendirinya. Cinta kasih yang dikembangkan, yang diajarkan oleh guru agung kita juga demikian. Dimulai dari pengembangan cinta kasih untuk diri kita sendiri. Pengembangan cinta kasih ini secara langsung berdampak terhadap diri kita, yaitu pada saat pengembangan cinta kasih itu dalam diri kita tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kecemberan. Kita mengkondisikan hal-hal wajib melalui parikama tadi, pengulangan kalimat di dalam batin. Semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu untuk mengikis kebencian dalam diri kita, bukan untuk makhluk lain. Kalau
diri kita bisa menyayangi diri kita, ya, kalau kita sudah bisa mencintai diri kita, maka orang lain juga akan bisa mencintai kita. Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita, bagaimana boleh kita tidak mencintai diri kita? Kita sering jengkel, sering benci, sering marah, tidak senang. Nah, itu artinya tidak mencintai diri kita. Kalau mencintai diri kita, kita akan mengikis sifat-sifat buruk seperti itu. Benci, jengkel, marah, itu adalah hal-hal buruk yang menyebabkan kita tidak happy, tidak nyaman. Maka ketika kita sedikit demi sedikit, meskipun hanya 5 menit, ya meskipun hanya 5 menit tadi kita mengembangkan cinta kasih itu untuk diri kita, di situ tidak ada kejengkelan, di situ tidak ada kemarahan, di situ tidak ada kebencian. Yang ada adalah sifat-sifat wajib. Inilah yang dimaksud meditasi dalam agama Buddha, yang di umum dikenal dengan meditasi, namun di agama Buddha itu adalah cipta bhavana, pengembangan batin, pengembangan dari nilai-nilai wajib, nilai-nilai luhur tersebut. Sila, metta, kanti, dana. Ini hal-hal dasar yang perlu dikembangkan. Dan setiap kita berdana, maka di sini kita telah mengembangkan 4 sifat luhur, 4 sifat wajib ini. Dari awal kita telah bertekad untuk menjaga sila kita. Ketika kita bertekad menjaga sila kita, dan hingga sekarang kita belum pernah melanggar sila itu. Meskipun hanya untuk waktu setengah jam atau mungkin 45 menit, kita masih tetap bisa menjaga ucapan yang tidak baik. Kita masih dapat menjaga tingkah laku yang tidak baik. Demikian juga dengan cinta kasih, ya, cinta kasih, kesabaran. Ya, mungkin yang baru pertama belum pernah kesini, ada rasa kurang nyaman, kok lama sekali mau dana makan, ya, kenapa nggak cepet-cepet. Nah, ini termasuk apa? Melatih kesabaran. Kesabaran yang kita latih sebagai tahapan dari setelah kita mengembangkan cinta kasih tadi. Kesabaran itu apa? Kita sering mendengar, kita sering berkata, kanti, sabar, sabar, sabar. Tapi kita tidak tahu sabarnya bagaimana. Sabar kan ada batasnya. Sabar dalam agama Buddha bagaimana? Kemampuan menerima, menekan satu keberadaan dengan penuh kepengertian. Dengan penuh kepengertian inilah yang dinamakan sebagai wisdom atau panya, pengertian. Sabar yang kita lakukan itu kita mengerti apa? Mengerti yang sesungguhnya, yata butang, nyana dasana, mampu melihat dengan pengertian apa adanya. Ya, sering kita menggambarkan ada orang yang jualan es krim, kita sedang sibuk-sibuk, merasa terganggu. Kemudian kita coba melihat penjual es krim itu. Di situ kalau kita bisa mengerti keadaan dia, sudah berapa jauh dia jalan hingga sampai sini, sudah berapa banyak es krim yang dia jual atau yang laku, keluarga yang di rumah menunggu dia bagaimana. Ketika kita merasa jengkel dengan bunyi tetot-tetot seperti itu,
itu hanya untuk diri kita, tapi bagaimana kita bisa mengerti kondisi dia? Ini yang dimaksud kesabaran dalam agama Buddha. Mampu mengerti kondisi orang tersebut, mampu mengerti kondisi yang sebenarnya, bukan untuk keinginan kita, untuk ego kita. Kalau untuk ego kita, ya tidak ada kesabaran di situ. Maka di situ kesabaran dalam agama Buddha adalah kemampuan menerima, menekan satu keberadaan dengan penuh kepengertianan. Titik tolaknya di sini adalah dengan penuh kepengertianan itu, mengerti, bukan hanya sekadar sabar, ya sabar. Nah, sama dengan kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Apakah ditinggal pergi untuk beberapa waktu atau untuk selamanya, ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai, sabar ya sabar. Hanya mengucapkan sabar yang bagaimana? Sabar dengan kondisi yang sekarang ini, mampu menerima dengan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Misalnya ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai. Setiap makhluk akan mengalami kematian, tidak terkecuali dengan kita. Maka orang yang kita cintai, barang-barang yang kita cintai, kondisi yang kita cintai itu juga akan berubah dan akan meninggalkan kita. Itulah yang harus dimengerti dengan kebijaksanaan. Kalau kita bisa mengerti, maka di situ yang dinamakan sabar dalam agama Buddha. Jadi bukan hanya sekadar sabar kata-kata. Kita sering mendengar kata sabar, tapi kalau ditanya sabar itu yang bagaimana? Ya sabar ada batasnya. Ini yang di pengertian umum. Ini artinya belum mengerti sabar itu yang bagaimana. Sabar dalam agama Buddha ya seperti tadi, mampu menerima, menekan satu keberadaan dengan penuh kepengertianan. Diterima memang kondisi kita. Kalau tidak ditinggalkan ya meninggalkan. Kalau kita punya keluarga, kalau kita tidak ditinggalkan oleh orang yang dicintai, ya kita akan meninggalkan. Tidak mungkin kita akan bisa bersama-sama terus. Maka di sini ketika kita melihat subjeknya itu, ya, yang menyebabkan kita tidak nyaman itu apa? Di situ ada sifat alaminya yang tidak bisa kita cegah, termasuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri saja kita tidak bisa mencegah terhadap perubahan-perubahan itu, bagaimana kita bisa mencegah orang lain? Bagaimana kita bisa mencegah kondisi yang lain? Nah, disitulah kemampuan untuk menerima ini disebut sebagai kesabaran. Jadi perlu dikembangkan, karena ini sifat-sifat bajik dasar. Setelah itu adalah berdana. Berdana merupakan sifat bajik kemurahan hati yang sangat sederhana. Dikembangkan gunanya untuk apa, Bante? Apakah supaya saya menjadi kaya, supaya saya lahir di surga dan sebagainya? Bukan. Kita mengembangkan itu untuk membersihkan batin kita. Kita berdana itu untuk membersihkan batin kita dari kilesa, kelekatan-kelekatan. Tanpa ada praktek berdana melepas, maka kelekatan-kelekatan ini akan menjadi kuat. Dengan berdana ini adalah latihan untuk melepas sedikit demi sedikit, tanpa terasa kita sudah mampu melakukannya dengan besar. Tanpa dimulai dari yang sedikit, yang besar tidak akan bisa kita lakukan. Yang besar bisa terjadi karena
ada awal yang sedikit, sebagaimana pepatah sedikit lama-lama menjadi bukit. Melatih melepas sedikit demi sedikit, ya, seperti di kelompok kita, ya, di grup panitia begitu ada dana langsung seperti lelang, cepet-cepetan, siapa yang telat ya nggak kebagian. Nah, jadi seperti hari ini baru saja di-share, belum setengah hari sudah 75%, tinggal 25%. Ya, ini adalah bisa terlatih demikian cepat karena mulai dari sedikit demi sedikit. Kita tidak melihat apakah dana yang sedikit itu bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sedikit, misalnya kita contohkan uang 10.000. 10.000 bagi orang miskin dengan 100.000 bagi orang kaya sangat berbeda. 10.000 rupiah bagi orang miskin ini termasuk pengorbanan yang luar biasa. 100.000 bagi orang kaya itu seperti kehilangan koin recehan 100 perak, tidak ada artinya. Tapi 10.000 bagi orang miskin, oh ini sangat berharga sekali. Maka ini melatih melepas sedikit demi sedikit itu akan menyebabkan kita bisa melepas yang besar. Yang besar apa? Yang besar adalah melepaskan keterikatan atau kelekatan. Karena keterikatan atau kelekatan inilah yang menjadi sebab penderitaan. Sang Buddha mengajarkan penderitaan dan cara melenyapkan, memadamkan penderitaan. Tidak ada lain. Bukankah Sang Buddha mengajarkan tujuannya itu nibbana? Betul. Sang Buddha mengajarkan tujuan agama Buddha adalah nibbana. Tapi nibbana itu apa? Nibbana adalah padamnya penderitaan. Ketika penderitaan padam, maka disitulah yang dikatakan sebagai nibbana, kebahagiaan tertinggi. Maka Sang Buddha pertama kali mengajarkan penderitaan. Apa itu penderitaan? Jangan takut pada penderitaan. Kita harus mengerti apa itu penderitaan. Setelah itu kita akan mampu mengikis hingga akhirnya padamnya penderitaan itulah nibbana, kebahagiaan yang tertinggi. Tidak usah mencari kebahagiaan, tetapi melenyapkan penderitaan, inilah sebab dari kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anusasana pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.